لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah ibu-ibu Rohis 389 ya, Masya Allah, angkatan SMA yang Masya Allah tahun 80-an 80, 90 yang umurnya sekarang Masya Allah sudah 50 tahun ke atas rata-rata. Nah, Alhamdulillah, dan Allah berikan panjang umur pada ibu-ibu semua. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, panjang umur kalau diberikan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bonus jikalau seseorang bisa memanfaatkan umur tersebut untuk ketaatan kepadanya. Tetapi kalau Allah berikan panjang umur tapi hidupnya dipenuhi dengan maksiat, maka sebenarnya hakikatnya bukanlah bonus. Hakikatnya adalah istidraj, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi yaitu azab yang disegerakan. Sebagaimana dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallah al-'abd yu'ti minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat bahwasanya Allah memberikan kepada seorang hamba kesenangan yang dia senangi di dunia, tetapi dengan kesenangan tersebut dia terus senantiasa berbuat maksiat, maka ketahuilah sebenarnya itu adalah istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nikmat sehat ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Yang mana nanti ketika di yaumul qiyamah pertama kali yang ditanya awwalu ma yus'al anhu al-'abd. Pertama kali yang ditanya nanti di padang mahsyar apa? Akan ditanya tentang kesehatannya. Kemudian dikatakan alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah kuberi kepada kamu kesehatan pada tubuh kamu? Dan kami telah berikan kepada kamu air dingin yang menyegarkan. Rahimakumullah, ini hukum asalnya Allah berikan kesehatan kepada kita. Tetapi karena tangan kita sendiri, mindset kita sendiri, yang nggak bisa memilih makan makanan yang sehat, atau yang kita mengumbar nafsu kita terkait dengan makanan, akhirnya makan sembarangan, akhirnya kita sakit. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maqbunun katsir minan nas ya maqbun bihadani ni'matani ay as-sihha wal faraq." Nah, dua kenikmatan yang banyak di antara manusia itu tertipu. Tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika sehat, gak beribadah atau bermalas-malasan. Ketika ada waktu luang, menggunakan waktunya untuk hanya permainan, canda gurau. Ya, ini saling dilalaikan. Jangan sampai ketika sakit baru ingat untuk berbuat ibadah. Ketika nggak punya waktu luang baru ingat, ya Allah, sedangkan punya waktu luang, aku bisa melakukan ini dan itu. Itu hanya amani, angan-angan saja. Nah, farahimana rahimakumullah, nikmat sehat tentunya untuk berbuat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tetap sehat tentunya ada sebabnya. Allah jadikan orang sehat kemudian sakit melalui sebab. Allah jadikan orang sakit kemudian sehat juga Allah jadikan sebab. Dan itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jadikan apa? Hikmah melalui sebab. Sehingga kita bertawakal. Ketika kita sehat, bagaimana cara-cara bertawakal melalui sebab-sebab ini untuk bisa apa? Untuk bisa tetap sehat. Seperti sehat di musim pandemi, biar nggak terkena pandemi. Bagaimana? Ada caranya. Ketika sehat, ya biar nggak kena darah tinggi, nggak kena kolesterol, nggak kena kencing manis, nggak kena kanker, ya, nggak kena penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita. Dengan sebab. Sebab untuk sehat, sebab untuk menjauhi penyakit, sebab untuk ketika sakit, untuk berobat. Sehingga dia lekas sehat. Rahimana rahimakumullah jami'an. Sebenarnya di dalam Al-Quran juga mengajarkan konsep-konsep
mengobati konsep-konsep untuk tetap sehat. Di antaranya ada konsep dikenal dengan hifdzus sehat, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Coba Allah sudah berfirman, ya, di antara konsep menjaga kesehatan sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, ya. Juga di antaranya konsep yang kedua adalah konsep yaitu al-himyah 'anil adza. Menjaga diri kita dari pantangan-pantangan, dari gangguan-gangguan, dari malapetaka. Nah, dan yang ketiga adalah al-istighraq, mengeluarkan sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh. Nah, contohnya berbekam, mengeluarkan sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh. Diregulasi darah. Kaum wanita ada saatnya haid setiap bulan. Nah, kalau ada wanita nggak haid, berarti ada masalah dalam dirinya. Hormonnya bermasalah. Kaum laki-laki nggak haid, nggak nifas. Nah, oleh karena itu, Masya Allah, perlu dibutuhkan. Di antaranya seperti berbekam. Itu mengeluarkan apa? Al-mawad al-fasidah. Zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Bisa dengan memuntahkan, ya, bisa dengan bekam, ya, datang termasuk tibbun nabawi, bisa dengan fasdu, nggak termasuk tibbun nabawi tapi sah-sah saja. Bisa dengan donor darah, silahkan. Nah, ini mengeluarkan zat yang ada di dalam tubuh, seperti berolahraga, mengeluarkan keringat, seperti BAB, BAK, permisi akramakumullah, juga mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh, terutama yang berlebihan. Nah, ini konsep. Juga coba Nabi SAW telah menyebutkan sebagaimana dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin. Jika kamu dalam kondisi sakit. Di sini ada bimbingan berarti. Kalau kondisi sakit, berarti apa? Walaupun nggak mandi, nggak apa-apa. Seandainya dia janabah, diwajibkan mandi besar. Tapi dia sakit. Ini konsep. Nah, maka tidak mengapa. Juga Nabi SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Ini konsep dari Islam, bahkan dari wahyu. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Surat Ar-Rum ayat 31. Makan dan minum kalian jangan berlebihan. Ini konsep. Bahkan kata Imam As-Suyuti, separuh dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Minhaj As-Sawi lil Imam As-Suyuti. Rahimin wa rahmakumullah jami'an. Konsep ini kalau dilalaikan, apalagi banyak kaum muslimin nggak tahu. Akhirnya banyak kaum muslimin yang mudah sakit. Banyak kaum muslimin yang ya melalui sebab pola makan yang salah, umurnya bisa pendek. Dan ajal mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui sebab perantara tangan kita, kitalah menjadikan sakit. Jangan salahkan ketika sakit, kanker, tumor, ya stroke, bilangnya takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Ini nggak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menyebabkan seseorang itu kena kanker? Yang makan orang tersebut kok Allah yang dicela, takdir Allah yang dicela. Ini kan subhanallah. Betul-betul jauh dari adab Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam perkara kita dengan Allah. Bagaimana beribadah nggak syirik. Akhlak biar kita nggak mudah mencela Allah. Akhlak biar kita, ini semua akhlak. Aqidah, tauhid, termasuk akhlak. Akhlak manusia dengan manusia, termasuk akhlak. Termasuk dalam hal makanan saja, kalau kita lihat, ajib. Didapati banyak faedah. Masalah makannya Nabi bagaimana? Istirahatnya Nabi bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Coba kalau kita lihat konsep yang ada pula dari Nabi SAW, yang pertama konsep yang agung adalah Nabi menjaga makanannya. Allah sudah menyebutkan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat makanan yang dimakan. Melihat apa? Melihat dari sisi halal apa haram. Melihat dari sisi makanan yang bikin sehat atau bikin sakit. Melihat dari sisi makanan ini pantangan atau bukan. Melihat dari sisi ini jam-jam makan apa enggak, ini cocok apa enggak. Itu kalau menjadi muslim mukmin yang sempurna. Nah, juga menjaga kesehatan. Nah, barakallahu fikum. Rahimana rahimakumullah. Pak Nabi SAW juga demikian.
melihat makanan yang dimakan. Membahayakan apa enggak? Nah, dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dari Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW ketika ditawarkan daging kadal Arab, lahmud dhab, juga keju, juga minyak samin, Nabi bertanya kepada Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid, yang mana Maimunah bibi dari keduanya. Kata Nabi SAW, "Ma hadha lahm?" Daging apa ini? Ini menunjukkan apa? Nabi melihat makanan yang dimakan. Tanya dulu, cross check. Ya, makanan apa? Daging apa ini? Kemudian kata para sahabat, "Hadza lahmud dhab." Ini adalah daging kadal Arab. Kemudian sahabat bertanya, "Aharamunhu?" Apakah daging ini haram? Kemudian kata Nabi SAW, "La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afuh." Ini enggak haram. Cuma kaum Quraisy enggak biasa makan seperti ini. Fa aku mendapati diriku menjaga dari makanan yang enggak biasa dimakan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat, di sini ada faedah konsep ilmu kedokteran yang sangat agung. Ilmu pengobatan yang sangat agung. Yaitu apa? Agar kita tidak makan sesuatu yang kita nggak suka. Kita nggak makan dengan sesuatu yang kita nggak biasa makan. Ya, karena khawatir apa? Khawatir bahayanya, kata Ibnu Qayyim, lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir apa? Khawatir dia bisa mencela makanan yang dia nggak suka, sudah terlanjur masuk mulut, akhirnya mencela makanan. Padahal nggak boleh mencela makanan. Sebagaimana Abu Hurairah telah berkata dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ta'aman qat. In ishtahahu akala wa illa tarakah." Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya nggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau enggak ya nggak usah dimakan. Nah, kata Imam Nawawi, termasuk seseorang mengatakan makanan ini kok asin, makanan ini kok ini dan itu, ya itu sudah dikategorikan mencela makanan. Maka dari itu jangan, sekali-kali jangan celah makanan. Nah, demikian. Adapun dari sisi fisik, di antara yang menunjukkan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, kalau kita makan sesuatu nggak biasa kita makan, bisa jadi reaksi diare, demam, ya, kemudian gatal-gatal, alergi, ya, memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Maka lebih baik ditinggalin. Ini termasuk pola makan. Termasuk pola makan. Juga rahman wa rahimakumullah, di antaranya yang merupakan kebiasaan Nabi SAW, ya, Nabi SAW bukan satu kali, dua kali, sering mengkombinasi makanan. Ya, mengkombinasi makanan dengan lawannya. Kalau ada makanan yang sifatnya lembut campur sama yang kasar. Yang lembek dengan yang keras. Panas dengan dingin, ya, kemudian lembab dengan kering. Ini konsep. Apa yang melatar belakangi konsep ini? Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Segala sesuatu itu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada panas dihancurin dengan kering, dengan dingin. Ya, lembab dengan kering. Contoh. Nah, ini termasuk konsep. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW dari riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi bersabda ketika makan semangka dengan kurma rutab, Nabi berkata kepada Aisyah, "Nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza." Kita rusakkan, kita netralkan, kita pasangkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Nah, sangat simpel sekali. Begitu pula hadis Abdullah bin Ja'far, Nabi makan kurma rutab dengan timun. Ya, hadis yang lainnya yaitu hadis dari Talha dan Jabir. Nabi makan cuka dengan roti dari gandum. Ya, cuka panas, roti gandum dingin. Juga dari hadis Anas bin Malik dan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi suka sekali dengan labu kuning dengan dendeng. Dendeng sifatnya panas, labu kuning sifatnya dingin. Kemudian dalam hadis yang lainnya susu laban atau yogurt dengan kurma. Yogurt dingin, kurma panas. Nah, ini sebenarnya konsep. Ya. Juga surat Yasin ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun."
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk panas dingin, laki wanita, siang malam, gelap terang, matahari bulan, langit bumi, surga neraka, ada al-haq, ada al-batil, ada maksiat, ada taubat. Demikian Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, bahkan ion yang paling kecil, ion positif dan ion negatif. Nah, demikian rahmatullah. Ini rahasia sebenarnya. Dengan pola makan seperti ini, mengkombinasi ini, ya, bahkan para a'immah, Abu Daud, Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang selain mereka, Ibnu Majah, menjadikan judul-judul yang Masya Allah, judulnya sangat menunjukkan fahamnya mereka. Apa diantaranya? Seperti Imam Bukhari menjadikan judul dalam sahihnya, Bab al-jama' bainal launaini bimarrah. Bab mengkombinasi dua sifat makanan sekaligus. Bab mengkombinasi dua sifat makanan sekaligus. Nah, contoh ada panas, ada dingin. Contoh, Anda makan kambing dengan timun. Contoh, kambing panas, timun dingin. Itu pun kata Imam Bukhari apa? Bimarrah, sekaligus. Jangan dipisah, panas dulu, dingin nanti kemudian. Tidak. Tapi langsung dimakan bebarengan. Kemudian rahmatullah, Ibnu Muflih lebih konsen lagi, judulnya dengan yang sangat indah. Kata Ibnu Muflih dalam Al-Adab Al-Mufrad, dia mengatakan faslun fil ilaj wa hifdz sihhati bidafi kulli syai'in bididdih. Fasal, ya, bab dalam bab kesehatan dengan menjadikan pengobatan penyakit, ya, mengobati penyakit dan juga menjaga kesehatan dengan apa? Dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, makasih Mbak ya. Makasih. Ya, makasih. Dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasang. Nah, itu penting. Ada panas, ada dingin. Nah, ada panas, ada dingin. Contoh, ternyata dengan cara ini, kata beliau, untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. Dengan segala sesuatu berpasang-pasangan. Caranya apa? Anda kalau makan berpasang-pasangan. Bukan suami istri maksudnya. Yaitu ada panas, ada dingin. Bukan rasanya maksudnya. Bukan makan bakso sama es kelapa muda. Bukan. Tapi sifatnya. Ada makan sifatnya panas. Kemudian Anda juga makan sifatnya dingin. Katakan, Anda kalau makan bakso, hadirkan dingin. Timun misalkan. Simpel sekali. Kita nggak bilang bakso makruh atau haram. Bakso mengandung gluten. Enggak. Kita lihat sifat bakso yang panas, cari pasangannya dingin. Ya, sebagaimana testimoni teman-teman kita barusan cerita, ya, kalau saya makan bakso, biasanya sering saya sendawa, perut nggak nyaman. Ya, itu menunjukkan apa? Lambung dia sifatnya panas. Panas ketemu panas, tambah sakit. Kemudian setelah dia makan bakso, diiringi dengan timun, Masya Allah, nggak ada lagi sendawa. Nah ini subhanallah sangat simpel sekali. Islam itu mudah. Dan sehat itu juga mudah. Murah. Inna hadzal din yusr. Agama ini sangat mudah. Termasuk Islam mengajarkan kesehatan, ilmu pengobatan yang sangat mudah. Ya, simple, efektif, efisien. Dengan pola makan seperti ini, Anda lebih ngirit, ekonomis, efisien, menyehatkan. Nah, mindset salah kalau Anda sebagai bapak rumah tangga, ya, Anda punya gaji yang lebih. Anda berkeyakinan, aku mau belikan makanan untuk istri, anakku, dan mertuaku, atau bapak ibuku, dengan makanan yang ada di meja hidangan, dengan semua protein hewani, saking sayangnya aku kepada dia. Dikasihin apa? Ada bebek, ada ayam, ada telur asin, ada ikan asin, ada kambing, ada sapi. Ingat, ini bukan sehat. Anda sayang yang salah. Justru sayangnya Anda ini akan membawa malapetaka. Nah, coba bayangin. Nabi sudah bersabda, yang hadis ini telah disesuaikan Syekh Albani rahimahullah, syiraru ummatil ladina ghada bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am. Umatku yang buruk adalah umatku yang makan beraneka ragam warna, yaitu sifatnya. Nah, sifatnya. Coba, Nabi bilang umatku yang buruk. Kenapa? Karena dengan pola makan seperti ini akan bikin dia sakit, mudah sakit, hormon kacau,
darah tinggi, asam urat, kolesterol, obesitas, kanker. Nah, itu dia. Makanya Hippocrates mewasiatkan, you are what you eat. Apa yang kau makan, ya tubuh kamu seperti itu. Kalau dia sering makan panas, ketemu panas, maka akan timbul penyakit yang sifatnya panas. Ya, sebaliknya demikian juga. Nah, ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Rahmatullah. Ini termasuk mau makan. Coba ketika orang sakit saja, Nabi mengajarkan yang biasa kita punya mindset yang salah. Anak sakit, istri sakit, suami sakit, mertua sakit, bapak ibu sakit, teman sakit, tetangga sakit, dibawain macam-macam yang nggak jelas. Makan dari makanan. Ya, dia beranggapan makanan ini ya semakin banyak makan kamu akan cepat sembuh. Ya. Nah, rahimakumullah. Nabi padahal sudah mengingatkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Albani rahimahullah dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum. Karena kalau Anda memaksa orang yang sakit makan dan minum, ya, sebenarnya apa? Kata Hippocrates, sebenarnya Anda sedang memberi penyakit itu nutrisi. Kalau orang sakit dipaksa makan dan minum, sebenarnya Anda memberi kuman-kuman atau bakteri untuk makan dan minum. Makanya Nabi mengajarkan apa? Jangan paksa orang sehat, orang sakit untuk makan dan minum. Kenapa? Karena Allah lah yang beri makan dan minum. Para ulama menyebutkan bagaimana Allah memberikan makan dan minum dengan cara ditingkatkan leukositnya, sel darah putih untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur, misalkan. Nah, ini bahasa kedokteran modern zaman sekarang karena istilah virus, jamur, bakteri baru muncul kurun ke-19. Ya. Sebelum ada mikroskop, mereka nggak pakai jamur bakteri, tapi mereka pakai istilah berlawan-lawanan, berpasang-pasangan. Ya, kalau sekarang modern bilang antibiotik. Kalau dulu nggak. Kalau ada panas, anti dari panas dingin. Ada dingin, antinya adalah panas. Nah, ini bahasa yang sebenarnya sudah ada di masa lalu dan konsep yang sangat mudah banget. Nah, rahimakumullah. Maka dari itu, ya, Nabi mengajarkan untuk orang sakit seperti demikian. Kata Ibnu Qayyim, orang sakit fitrahnya itu apa? Lidahnya pahit. Kemudian nafsu makan berkurang. Kadang demam. Sebenarnya ini adalah mekanisme yang Allah jadikan bagi orang-orang yang sakit. Agar orang sakit, ya, terutama penyakit karena yang timbul karena makanan. Ya, karena makanan. Karena kelebihan nutrisi. Makanya kata Hippocrates, disease because overeating, ya, penyakit karena kelebihan nutrisi, kelebihan makanan. Obatnya adalah apa? Fasting. Obatnya puasa. Makanya Nabi anjurin nggak usah makan. Jangan dipaksa makan kalau orang sakit. Karena kalau nutrisi berlebihan, ya, kalau nutrisi berlebihan, obatnya ya dihilangkan nutrisi tersebut yang berlebihan tersebut, yang membahayakan tubuh. Karena tubuh sudah penuh dengan unsur yang berbahaya, jangan ditambahin lagi. Makanya lidah pahit, kemudian lidah ini pahit dan nggak nafsu makan. Kenapa? Biar tubuh dibersihkan dahulu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dibersihkan melalui apa? Keringat. Ya, dikeluarkan melalui BAB, BAK, akarmakumullah. Sehingga dibersihkan. Kalau sudah bersih, akan ada saatnya dia nafsu makan bertambah. Ya, tiba-tiba nafsu makan meningkat. Ya, saat itu tubuh sudah mulai alarm, tubuh sudah siap diisi nutrisi yang lainnya. Diisi nutrisi yang lainnya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Ini rahasia dari Nabi SAW. Kemudian rahimakumullah, bukan hanya manusia, hewan, anjing, kucing, ayam, burung merpati, ya, ular sekalipun, kalau sakit mereka nggak mau makan. Ya, nggak ada ceritanya kucing kalau pilek minum CTN. Kucing kalau demam, ya, minum paracetamol. Enggak. Tapi mereka puasa, memuasakan tubuh mereka. Nah, untuk dikeluarin dengan puasa 3 hari saja, leukosit langsung meningkat. Dia melawan hal-hal yang asing dari tubuh seperti virus, ya, untuk kemudian apa? Dilawan dengan leukosit dalam tubuh kita. Demikian pula ketika kita sakit. Nah, ketika kita sakit. Nah, ini konsep, sekali lagi konsep. Rahimah dan rahmakumullah. Ini kajian seperti pola makan ini sebenarnya ada yang tersurat, ada yang tersirat dalam ayat, kadang dalam hadis. Nah,
Makanya kita gali. Apakah ada ulama yang berbicara sebelumnya? Sangat banyak. Ulama yang berbicara tentang konsep sehat dan sakit. Nah, konsep sehat dan sakit. Kemudian juga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Tibbun Nabawi, walaupun ucapan ini sebenarnya nggak disandarkan kepada Nabi, nggak ada dalam Nabi SAW. Nah, tapi ucapan ini sudah teruji coba dalam pertuturan klasik. Nah, contohnya apa? Jangan minum susu dengan buah. Jangan minum susu langsung setelah makan protein hewani atau setelah makan besar. Jangan makan daging dengan susu, dicampur. Jangan mencampur protein darat dengan protein laut dari lauk hewani. Jangan campur satu protein darat dengan protein darat yang lain. Contoh, ayam dengan kambing, kambing dengan sapi, sapi dengan onta misalnya. Jangan dicampur, sendiri-sendiri. Makanya ini kita katakan tadi ekonomis efisien dengan cara seperti ini. Anda kalau menghadirkan makanan, katakan bapak atau ibu belanja. Belanja pagi ini katakan daging kambing. Sudah cukup daging kambing aja. Daging kambing, cari pasangannya. Sayur salad. Kalau nggak bisa, mau misalkan dia mau masak nasi kebuli. Ya, daging dengan nasi, silahkan. Bukan makruh, bukan haram. Daging panas, nasi panas. Tapi jangan biarin panas itu menyendiri. Jadikan yang pihak ketiga, yaitu pendinginnya seperti timun, sayur-sayuran, sayur salad, ya, labu siam, labu kuning, ya, itu semua sifatnya dingin. Bayam sifatnya juga dingin. Nah, kelor sifatnya juga dingin. Barakallahu fikum. Ini rahimakumullah, ya, konsep yang seperti ini yang sebenarnya sekali lagi masih banyak belum dipraktikkan oleh kaum muslimin. Belum banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin. Kemudian juga faktor terbesar penyakit itu memang dari perut kita dan gangguan pola makan. Ibu Karta sudah mengatakan, jadikan makananmu sebagai obat. Ya, jadikan makananmu sebagai obat. Begitu pula dokter Islam yang hidup di zaman Nabi SAW, Al-Harith bin Kaldah, sudah mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'suddawa. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Wa awidu al-jism ma'tad. Dan kembalikan tubuh itu pada kondisi yang biasanya normal. Nah, kalau Anda kebanyakan makan panas ketemu panas, maka kembalikan tubuh pada kondisi normal. Berarti konsumsi makanan minuman sifatnya dingin, biar kembali normal. Sebaliknya juga demikian. Sebaliknya juga demikian. Barakallahu fiik. Kemudian rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Para ulama ahli tafsir, mereka menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan kita dengan kondisi paling sempurna, yaitu apa? Mereka sebutkan paling sempurna di sini, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, disebutkan oleh Sa'di, juga yang salahnya dari para ahli tafsir, yaitu sempurna dari sisi al-qamah wa suwar. Ya, al-qamah wa suwar. Dari sisi apa? Anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi. Nah, maka kalau kita tadabburi, ya, contoh saja, kita ambil salah satu contoh dari ayat ini. Seperti apa? Seperti kondisi lambung kita. Allah ciptakan lambung kita dengan 3 lapis. Nah, coba seandainya lambung itu diciptakan cuma 1 lapis. Sedangkan Anda punya gastritis atau sakit mah. Apa yang terjadi kira-kira? Lambung akan mengikis dinding lambung yang hanya 1 lapis dan akan terjadi perforasi. Lambung bocor. Dari luka, tukak lambung, kemudian menjadi berikutnya perforasi. Lambungnya bocor. Masalah. Makanya Allah jadikan lambung kita 3 lapis. 1. Kedua, Allah jadikan lambung kita ini seperti huruf J. Huruf J. Ya, demikian. Coba turun ke bawah. Ya, setelah itu dia sedikit ke kiri, setelah itu baru ke kanan menggantung. Apa tujuannya? Kalau makanan turun, dibiarkan tinggal di lambung, cekungan lambung, ya, untuk kemudian dicerna dengan 5 enzim. Ada pepsin, ada HCl, ya, kemudian ada renin, ya, kemudian ada yang lainnya dari enzim ini untuk apa? Menghancurkan makanan. Nah, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, tujuannya agar apa? Makanan hancur dan kemudian akan dibentuk kimus. Apa itu kimus? Cairan putih seperti bubur. Hasil dari penghancuran enzim pada lambung dengan makanan. Nah, kemudian baru masuk sphincter pylori atau sphincter pylori atau dikenal dengan famul me'dah, mulutnya usus. Nah, sehingga masuk sudah dalam keadaan makanan sudah hancur. Di sini berarti kalau Anda pikir, jangan biasakan sambil makan, sambil minum. Atau setelah makan langsung minum. Kenapa? Anda berarti nggak memberikan kesempatan enzim untuk menghancurkan makanan. Sehingga apa? Makanan masuk ke dalam mulut usus, masih dalam keadaan separuh utuh, 2/3 utuh, sehingga akan merusak pintu usus atau famul me'dah. Akan merusak pintu usus atau famul me'dah. Sehingga sakit, sering sakit namanya apa? Seperti spasme abdominal atau seperti apa? Kolik abdomen atau kolange dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Karena makan Anda yang salah. Lantas kapan Anda minum? Anda minum 30 menit setelah Anda makan, bukan langsung. Nah, ini sebenarnya kalau kita pikir banyak bimbingan dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah kajian kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, karena sebenarnya kami dalam rihlah dakwiyah, ya kemarin berangkat dari Bogor, kemudian kita mampir ke Banyumas, kajian di Banyumas, dan sekarang posisi masih sekitaran Banyumas, ya berikutnya untuk melanjutkan perjalanan ke Jogja. Maka sisa waktu insya Allah kita berikan kepada Anda. Barangkali ada yang tanya, silakan. Masih banyak momen yang belum kita lewati, tapi semoga Allah pertemukan kita, ya online ataupun offline, kajian lanjutan dari materi ini. Nanti akan kita bahas aplikasinya. Jam berapa makan, ya makan terbaik di pagi itu apa, makan siang itu apa, makan malam apa, kemudian pantangannya apa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak atau Ibu-ibu. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih, syukran atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk semua yang hadir di kajian ini. Pertanyaan dari saya dulu Ustaz, sambil menunggu yang lain. Pertanyaannya mendasar banget Ustaz. Bagaimana caranya atau apakah ada rumusnya kita tahu mana yang makanan yang dingin, yang panas? Artinya jangan sampai nanti kita salah memasangkan. Jadi kalau sudah tahu dasarnya, rumusnya insya Allah mungkin lebih hati-hati untuk ke depan. Nah, kami sudah mengarang salah satu buku. Mungkin nanti buku bisa dipesan di admin kami, atau bisa Anda cek di IG Adi Store, Abdurrahman Dhani Store. Bisa Anda cek. Buku alhamdulillah sudah laku sekitar, habis buku ya sekitar 3.000 eksemplar. Pak insya Allah dalam waktu dekat kurang dari 1 pekan semoga sudah bisa siap dijual lagi. Silakan Anda pesan. Di buku akan disebutkan kisah-kisahnya, asal mulanya kami menulis buku seperti apa, kemudian sampai aplikasinya dan reaksi positif atau testimoni dari teman-teman yang sudah merasakan hasilnya. Dari penyakit ringannya, ketumbe, kaki pecah-pecah, sampai kasus kanker. Ternyata sembuh dengan cara ini. Kemudian rahimakumullah, konsep saja, simple saja untuk mengetahui panas dingin. Silakan Anda lihat, ya dari protein hewani semua sifatnya panas, kecuali protein hewani yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah seperti ikan dan sapi. Itu contoh ringan, ya. Untuk sayurannya, mayoritas sayur itu panas. Mayoritas sayur itu panas. Dan mayoritas sayur dingin, mohon maaf. Mayoritas sayur itu dingin. Dan yang panas diantaranya bisa seperti contoh terong. Terong itu panas. Nah, kemudian untuk buah-buahan, mayoritas buah itu panas. Dingin, maaf. Mayoritas buah itu dingin. Untuk contoh yang panas seperti apa? Kurma. Seperti di tempat kita, seperti durian. Seperti buah nangka. Seperti mangga. Nah, itu sifatnya panas. Nah, adapun sisanya mayoritas dingin, itu konsep saja. Nah, seperti sayur sawi, seperti sayur juga
timun, ya, seperti bayam, seperti kelor, ya, seperti sayur-sayuran hijau ini rata-rata mayoritasnya adalah dingin. Brokoli juga dingin, kol juga dingin. Nah, ini dengan mengaplikasikan. Cuma nanti mungkin kajian berikutnya kita ulas menunya, menu sesuai jam-jamnya akan kita ulas. Dan untuk mengatasi panas dingin minimalnya Anda tahu panas dingin mayoritasnya seperti ini konsepnya. Nah, barakallahu. Insya Allah itu, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan di kolom chat ini Ustaz. Bismillah. Ustaz, mohon bertanya, kalau kita makan dari produk tepung seperti tepung terigu, bagus tidak ya Pak Ustaz? Nah, barakallahu. Untuk makan seperti tepung, pertama kami nggak pakai konsep gluten. Bukan konsep gluten yang kami pakai, ya, tapi konsep panas dingin. Ya, dan gluten, tepung-tepungan ini lebih condong bersifat panas. Lebih bersifat panas. Kalau misalkan ibu konsumsi roti canai itu panas. Cari pasangan yang dingin, misalkan ada labu kuning. Nah, ada labu kuning itu contohnya, atau timun, misal. Begitu pula ketika Nabi makan roti gandum, ya, gandum ini condongnya dingin. Ya, makanya Nabi memasangkan dengan cuka. Cuka ini sifatnya panas. Ini contoh saja. Kemudian kalau dari sisi ilmu kedokteran modern, ya, ahli gizi tentunya meneliti bahwasanya termasuk gluten ini lebih lama di usus sekitar 3 hari. Ya, 3 hari di usus. Ya, 3 hari di usus. Berbeda dengan gandum. Adapun gandum hanya 1 hari di usus, dicerna. Sehingga lebih mudah, ya, gizi lebih dan lebih mudah cepat dibuang. Lain halnya dengan tepung. Kalau setiap hari Anda makan tepung, yang satu kemarin belum dibuang, kemudian diisi lagi hari ini, akan menjadi apa? Potensi menjadi plak-plak di usus. Makanya jangan sering-sering makan roti, goreng-gorengan, jangan jadi rutinitas gorengan dari tepung. Ya. Nah, kalaupun terpaksa, ya, cari pendingin. Katakan tepung yang dibikin jadi bakso, ya, dicampur dengan sapi, ini sifatnya panas. Maka cari pendinginnya, contohnya timun, labu kuning, labu siam, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, masih ada pertanyaan di kolom chat. Saya ingin menanyakan apakah pola makan yang hanya memakan makanan dari hewani dan tidak memakan dari nabati untuk mengurangi diabetes, apakah tidak apa-apa Ustaz? Kalau kita lihat diabetes dari teori konsep panas dingin, diabetes itu lebih condong panas. Kalau makan protein hewani yang rata-rata sifatnya panas, akan menjadi panas ketemu panas. Ya. Obatnya berarti apa untuk diabetes? Obatnya dengan panas dingin. Ketika Anda konsumsi panas dingin, sebenarnya ingin apa? Menormalkan, ya, hormon yang dikendalikan oleh pituitari untuk menormalkan insulin di dalam tubuh. Nah, insulin di dalam apa? Pankreas. Ternyata pola makan ini membantu. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh yang sangat mujarab, ya, sudah kami coba berkali-kali. Bahkan pengobatan ini sudah ada, bahkan dibikinkan syair dalam bahasa Arab sekitar kurun ke-6, ya, dalam salah satu buku bahasa Arab, Arab klasik, bahwasanya obat dari kencing manis adalah dengan gandum. Ya, Anda bisa konsumsi gandum, ya. Bisa yang paling bagus adalah dengan rendaman gandum. Ambil gandum utuh, terutama gandum utuh yang masih ada gabahnya. Ambil 1 genggam, rendam dengan air 1 liter, ya, biarkan semalaman, diminum di pagi harinya 2 kali sampai 3 kali. Ya. Pagi bikin lagi untuk diminum malamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sangat simpel sekali. Bahkan sudah ada yang udah kencing manis turunan, ya, 1 harinya buang air kecil sekitar 20 kali. 2 pekan konsumsi cara seperti ini, dengan izin Allah, turun frekuensi BAK-nya sekitar 5 kali atau normal. Nah, maka sangat simpel sekali. Pola makan penting. Pola makan penting. Kalau hanya protein hewani aja, justru akan membahayakan dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dia ada 2 pertanyaan mengenai minyak goreng sepertinya Ustaz, ya, sudah dikasih saja. Bagaimana penggunaan minyak Ustaz dalam makanan? Juga bagaimana dengan makan goreng-gorengan?
sebaiknya pakai minyak apa kalau banyak menggoreng misalnya? Nah, pertama kalau kita tanya hukumnya sah-sah saja. Nggak usah bilang makruh, nggak usah bilang haram. Silahkan. Tetapi yang paling penting, ya, yang paling penting kalau menggunakan media minyak untuk menggoreng adalah minyak-minyak diantaranya seperti minyak kelapa, ya, karena lebih mending kandungannya dibanding minyak kelapa sawit, ya. Minyak kelapa juga bisa minyak bunga matahari, ya, atau semisalnya. Kenapa? Karena ketika kena panas unsurnya dia lebih awet, tidak seperti minyak sawit, lebih cepat berubah, ya, ketika kena panas. Nah, adapun minyak zaitun justru nggak direkomendasi karena minyak zaitun kalau sudah terkena panas maka kandungan pada minyak zaitun akan rusak. Nah, dia dikonsumsi ketika mentah, ya. Minyak zaitun langsung bisa misalkan dicampur dengan salad sebagai penggantinya mayones misalkan. Nah, insya Allah itu tidak mengapa menggoreng kalau terpaksa menggunakan minyak sawit, maka minyak sawit digunakan digoreng cukup sekali atau 2 kali saja, tanpa banyak atau tanpa berulang-ulang. Nah, insya Allah itu insya Allah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum ya Ustadz. Sepertinya ada perbedaan istilah antara ilmu gizi barat dan timur atau Asia. Pertanyaannya, pembedaan istilah panas dan dingin itu disebut dalam kitab apa ya Ustadz? Apakah kitab gizi tertua dalam perbendaharaan peradaban? Apakah ilmu gizi atau kedokteran barat harus ditinggalkan? Nah, ini perbedaan nama sebenarnya bukan hanya nama saja, tapi teori. Mereka punya teori beda-beda. Dan itu adalah seni mereka. Ya, seni mereka. Di zaman sekarang orang sering menggunakan asam dan basa. Di Cina menggunakan yin dan yang. Di Arab menggunakan panas dan dingin. Nah, ini sebenarnya konsep berpasang-pasangan sebagai surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, ini adalah konsep, ya. Dan pembahasan ini jarang didapati di kedokteran Arab klasik. Tetapi apa? Banyak di antaranya yang sudah mengembangkan teori ini ternyata jadi apa? Jadi konsep ilmu pengobatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah. Ini ada banyak yang bertanya mengenai bukunya, Ustadz bisa beli di mana? Mungkin bisa Ustadz ulang lagi judul buku dan pemesanannya di mana? Judul bukunya La Tai'as Shifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. Anda bisa cek di Google, bisa cek di YouTube juga. Untuk pemesanannya, nomornya bisa Anda catat 0813 1103 8766. Saya ulang, 0813 1103 8766. Atau bisa Anda buka di IG kami, IG Abdurrahman Dhani Store. Abdurrahman Dhani Store. Nah, insya Allah itu insya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak Ustadz. Nah, silakan. Kalau soal kolesterol, apakah sifatnya panas untuk penyakit? Sifatnya panas. Sifatnya panas. Berarti apa? Kalau Anda pergi ke dokter, ada orang punya kolesterol, apa yang dianjurin coba? Dianjurin mengkonsumsi gandum. Ya, ini teori dokter. Nah, kenapa demikian? Karena menurut mereka kandungannya. Tapi kalau menurut teori klasik, karena sifatnya, sifat gandum dingin, kolesterol panas. Nah, itu teori simpelnya, insya Allah. Ustaz, masih ada waktu? Baik, silakan. Ada yang menanyakan lagi ini, kalau konsep panas dingin ini apakah ada kitab rujukannya, Ustaz? Sangat jarang, Bu. Sangat jarang. Ya. Sangat sulit ditemukan. Saya pun mencari itu pun dari beberapa kitab dari ulama tahun 200 Hijriah sampai 1000 Hijriah. 200 Hijriah sampai 1000 Hijriah. Nah, itu pun nggak semuanya dibahas. Ya. Pembahasannya hanya permukaan saja. Nah, kemudian kita kembangkan dari apa? Dari teori-teori yang lainnya seperti kedokteran Cina. Nah, dan teori kedokteran modern seperti asam dan basa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kalau penyakit kulit gatal, apakah itu dari makanan juga atau bagaimana? Iya, makanan. Makanan terlalu banyak sifat panas yang berlebihan.
Makanya terapinya apa? Kalau kulit gatal, kalau sampai ada eksem, ya, konsumsi daun bidara. Daun bidara 1 genggam, cuci, direbus dengan air 3 gelas hingga jadi 2 gelas. Minum pagi dan sore. Kemudian daun bidara ditumbuk dan diletakkan di lokasi eksemnya, gatalnya. Jika ada luka atau gatalnya. Dan pola makan tentunya diperbaiki pola makan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khasnya penyakit orang yang udah berumur nih Ustadz, seperti hipertensi, kolesterol, dan asam urat, apa itu sifatnya panas dan Nah, rata-rata sifatnya panas. Ya, sifatnya panas. Makanya ketika orang tua sekalipun, ya, anak kecil 1 tahun sekalipun, tidak mengapa sudah bisa pakai aplikasi seperti ini. Ya, dengan pola makan ini yang muda jadi awet muda, yang tua awet tua, nggak tambah tua lagi, biar lebih ngirit tuanya. Baik, saya rasa kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Ustadz sudah ditunggu di tempat lain. Kita tutup aja. Mungkin Ustadz bisa ada kata-kata penutup dan doa bersama. Nah, insya Allah itu aja ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, Anda menuntut ilmu termasuk kalau ilmu itu sabit dari Nabi, Tibbun Nabawi, maka Anda dapat pahala juga, pahala menuntut ilmu. Karena dia termasuk bagian dari ilmu syariat. Ya, memberantas kebodohan kita dari apa? Dari ilmu pengobatan akan mendapat apa? Pahala tersendiri. Nah, jangan lupa ya, insya Allah semoga kita dipertemukan oleh Allah di lain kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian kita dengan lanjutan dari tema kita hari ini. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada salahnya hadapi malam ini, jika ada benarnya dari Allah semata, semoga Allah panjangkan umur saya dan ibu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin kita dan semoga Allah hentikan makar-makar orang-orang yang ingin berbuat buruk dan menghancurkan negeri ini, dan semoga ya Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.